Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan diskusi tentang mata kuliah Web Teknologi 2 di pertemuan ketiga atau di minggu ketiga. Untuk bahan kajian yang nantinya akan dibahas adalah objek dan fungsi yang nantinya akan dibahas bagaimana caranya mengimplementasikan objek dan fungsi jika kita menggunakan JavaScript. Oke, sub CPMK dari mata kuliah pertemuan ketiga ini, mahasiswa dapat memahami apa itu objek di JavaScript, selanjutnya membuat dokumen objek model atau yang biasa disebut dengan DOM, selanjutnya dan fungsi yang ada di JavaScript. Seperti apa penerapan fungsi kalau kita menggunakan JavaScript. Oke, untuk pembahasan materi di pertemuan ini ada 3 pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan. Yang pertama tentang objek, yang kedua saya akan diskusi tentang DOM API untuk manipulasi HTML. Selanjutnya yang terakhir nanti kita diskusi tentang function atau fungsi yang ada di JavaScript. Oke, saya mulai dari objek. Objek itu sendiri apa? Objek sebenarnya sebuah variabel pada prinsipnya yang menyimpan nilai atau properti dan fungsi atau metode. Oke, contoh ada yang namanya objek mobil. Kalau dijabarkan kurang lebih seperti ini. Objek mobil, dia punya properti, contohnya punya nama, selanjutnya punya model, punya berat, punya yang namanya warna dan yang lain-lainnya. Selanjutnya metodenya, metode dari objek tersebut, contohnya ada metode untuk start, selanjutnya untuk drive, selanjutnya untuk break, dan ada metode untuk stop. Oke, perbedaannya antara properti dan metode nanti akan saya bahas, terutama bisa dilihat nanti cara ngaksesnya. Kalau untuk ngakses metode biasanya nanti diakhiri dengan tutup kurung kurawal biasanya. Beda halnya dengan properti. Oke, bagaimana cara membuat objek? Untuk membuat objek pada JavaScript dapat dibuat dengan tanda kurung kurawal dengan isi berupa key dan value-nya. Jadi key berikut value-nya apa gitu. Contoh seperti ini. Var spasi nama variabelnya, selanjutnya buka kurung kurawal. Di sini isinya atau value-nya apa? Contohnya type, key-nya apa? Key-nya tab, contohnya selanjutnya value-nya flat dan seterusnya ada model, value-nya apa? Berikut ada key, key-nya ada color, contohnya value-nya white. Atau kita bisa buat contohnya seperti ini. Biasanya lebih mudah untuk pembacanya. Kita buat contohnya seperti ini. Var spasi nama objeknya apa sama dengan buka kurung kurawal, berikutnya key dan value-nya. Key dan value-nya di sini contohnya atributnya apa? Atributnya contohnya type, contohnya .2, isinya apa? Flat contohnya. Fiat contohnya. Selanjutnya modelnya contohnya 500, color-nya contohnya white. Jangan lupa buka tutup kurung kurawal dan titik koma. Ini contoh untuk membuat objek di JavaScript. Oke, perbedaan properti dan metode seperti apa? Kalau properti itu biasanya merupakan ciri khas dari objek atau variabel. Oke, kalau berbicara tentang, sekali lagi kalau berbicara tentang properti, ini merupakan ciri khas atau atribut yang menempel pada si objek itu sendiri. Ini yang disebut dengan properti. Atau gampangnya properti merupakan ciri khas dari objek atau variabel, sedangkan metode perilakunya. Metode di sini merupakan perilaku dari objeknya atau gampangnya fungsinya nanti. Oke, metode nanti dapat dibuat dengan cara mengisi nilai atau value dengan sebuah fungsi. Kita bisa nanti membuat metode dengan cara apa? Mengisi nilai dengan sebuah fungsi yang nantinya akan kita gunakan. Oke, contohnya seperti ini. Kita buat objek dengan nama car, selanjutnya propertinya kita isi, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita buat metode, contohnya metode yang pertama ada start, contohnya start function. Kita gabungkan dengan, kita jadikan function. Functionnya ada start, ada drive, ada break, ada stop contohnya. Ini contohnya untuk yang metode. Berikut isinya atau nilai atau value dari function itu sendiri. Oke, bagaimana cara mengakses properti dan metode? Ini yang ada sedikit perbedaan. Caranya menggunakan tanda titik atau dot, kemudian diikuti dengan nama properti atau metodenya biasanya. Cara mengaksesnya sama, cuma nanti perbedaannya bisa dilihat di akhir. Kalau contohnya objeknya sama, selanjutnya kita cari, contohnya kita pengen manggil propertinya, tinggal
titik contohnya nanti akan muncul atribut-atributnya atau propertinya, contohnya type, selanjutnya color contohnya. Tapi kalau kita menggunakan metode, contohnya kita ketik contohnya nama objeknya, selanjutnya pada saat kita ketik tanda titik, nanti akan muncul contohnya nama metodenya. Biasanya nama metode selalu diakhiri dengan tutup kurung kurawal biasanya dan titik koma. Oke, contohnya seperti ini. Oke, dari gambar yang ada di depan ini, untuk mengakses properti kita cukup gunakan nama properti dot nama objek dot nama properti biasanya. Sedangkan untuk metode harus menggunakan tanda kurung kurawal biasanya pas di akhir dari objek itu sendiri. Menggunakan keyword this, kata kunci this digunakan untuk mengakses properti. Kadang-kadang kita bisa menggunakan di beberapa bahasa pemrograman, terutama yang mengimplementasikan object oriented, kita bisa menggunakan properti dengan menggunakan kata kunci this biasanya. Mau di bahasa pemrograman Java atau di bahasa pemrograman web, contohnya itu bisa kita gunakan. Dengan mengakses properti dan metode dari dalam metode atau objek itu sendiri, kita bisa menggunakan kata kunci this untuk mengakses properti dan metode. Contoh, saya ada latihan contohnya seperti yang ada di depan ini. Kita buat objek atau kita buat variabel dengan nama person. Selanjutnya propertinya ada first name contohnya namanya Budi, saya isi Budi. Selanjutnya last name-nya saya isi Santoso contohnya. Selanjutnya saya buat function dengan nama show name. Berikutnya nanti saya buat function alert, contohnya nanti akan muncul seperti message box nama titik 2, saya menggunakan this nih. Saya menggunakan this di sini digunakan untuk mengakses properti dan metode. Yang saya akses adalah nama propertinya, yaitu first name dan last name. Selanjutnya saya panggil nama objeknya. Berikutnya saya panggil nama functionnya yaitu show name. Jadi pada saat saya running kurang lebih seperti ini. Oke, bagaimana kalau kita terapkan kita gunakan contohnya di Visual Studio Code, kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi di sini kita buat objek atau buat variabel dengan nama person. Selanjutnya ada propertinya di sini, ada first name dan ada last name. Selanjutnya kita buat function dengan nama atau kita buat metode dengan nama show name contohnya. Show name di sini bisa kita sebut dengan nama metode nantinya. Selanjutnya di dalam function nanti saya akan munculkan, saya panggil variabel, saya panggil properti dengan nama first name dan last name. Baru selanjutnya saya panggil nama objeknya atau nama dari variabel ini. Berikut saya panggil nama metodenya. Nah, oke, ini contohnya perbedaan antara properti dan metode. Kalau properti pada saat kita arahin seperti ini merupakan nama properti. First name dan last name ini merupakan properti. Sedangkan show name di sini merupakan metode yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh selanjutnya kita tes, contohnya kita coba running. Kurang lebih nanti pada saat kita running hasilnya seperti yang ada di slide ini. Nanti akan muncul nama di sini merupakan penggabungan dari first name dan last name. Ini kurang lebih untuk yang contoh dari objek yang menggunakan kata kunci this. Selanjutnya ada latihan berikutnya, latihan 1 tentang objek. Contohnya di sini saya buat function dengan nama person. Di dalamnya saya buat properti ada first name dan last name. Selanjutnya saya menggunakan kata kunci this. Kata kunci this di sini, this first name berarti objek ini yang properti ini yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya saya buat metode dengan nama this full name sama dengan function. Selanjutnya nanti dia akan mengembalikan nilai yaitu first name dan last name yang nantinya akan saya gunakan. Selanjutnya kita menggunakan kata kunci this untuk memanggilnya. Kita panggil this show name. Kita buat function dengan nama show name. Selanjutnya nanti saya akan tampilkan adalah full name. Berarti full name di sini merupakan nama functionnya. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama person 1 dan person 2. Nanti saya isi person 1 dan person 2. Selanjutnya person 1-nya nanti saya akan tampilkan di sini untuk yang show name dan show name di sini yang nanti akan saya tampilkan.
show name di sini merupakan nama objek ya, nama objek yang nantinya akan saya tampilkan. Kurang lebih pada waktu saya tampilkan, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code-nya tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Contoh nanti saya akan running, kita buka aplikasinya di tempat penyimpanan kita. Contohnya saya simpan di SAM, selanjutnya JavaScript. JavaScript contohnya htdoc JavaScript, sebenarnya nggak harus di dalam htdoc sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita buka, caranya seperti apa? Diklik kanan contohnya, ini sama seperti HTML ya, diklik kanan, selanjutnya open with, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Saya menggunakan browser, contohnya pada waktu saya buka browser, kurang lebih seperti ini. Yang akan tampil adalah Wahyu Budi, selanjutnya di bawahnya ada versi yang kedua yaitu IB Quick Yankee. Oke, berikutnya saya akan bahas tentang DOM API. DOM API itu sendiri apa? Salah satu tugas utama JavaScript di dalam web adalah membuat halaman web. Tujuannya untuk apa? Agar nanti terlihat dinamis. Ini tujuan dari tugas dari JavaScript. Oke, hal ini bisa dilakukan oleh JavaScript dengan bantuan dari DOM. DOM itu apa? Merupakan singkatan dari dokumen object model. Artinya dokumen HTML yang dimodelkan dalam sebuah objek nantinya. Oke, objek dari dokumen ini menyediakan sekumpulan fungsi atau atribut atau data yang bisa kita manfaatkan dalam membuat program JavaScript. Inilah yang nantinya akan disebut dengan API. Makanya digabungkan DOM API. API di sini merupakan kependekan dari Application Programming Interface. Konsep dari DOM API kurang lebih seperti ini. Di sini ada yang namanya program JavaScript, contohnya. Selanjutnya ada yang namanya dokumen HTML. Di sini ada yang namanya dokumen HTML, contohnya. Oke, yang nantinya akan kita gunakan, contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya. Untuk yang DOM di sini nanti dia akan minta, contohnya tolong ganti warna background header web ini menjadi hijau. Nanti dia akan mengakses contohnya dari program yang ada di JavaScript-nya, yang nantinya akan diakses dari dokumen HTML. Bagaimana cara menggunakan DOM atau dokumen object model? DOM di sini merupakan sebuah objek untuk memodelkan dokumen HTML. Objek DOM di JavaScript bernama dokumen. Biasanya objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan untuk manipulasi file yang ada di HTML. Di dalam objek dokumen terdapat fungsi dan atribut yang bisa kita gunakan untuk manipulasi dokumen HTML itu sendiri. Contoh fungsi yang paling sering kita gunakan adalah dokumen.write biasanya kan ya. Fungsi ini digunakan untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Oke, untuk mengakses elemen dokumen DOM atau dokumen objek model, objek dokumen adalah model dari dokumen HTML. Objek ini berisi kumpulan fungsi dan atribut berupa objek dari elemen HTML yang bisa digambarkan dalam bentuk pohon. Contoh kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Di sini ada yang namanya dokumen, selanjutnya ada root elemennya HTML, berikutnya ada elemen head dan body-nya contohnya. Dan seterusnya. Di sini untuk yang body-nya contohnya ada atribut href contohnya atau H1, selanjutnya untuk head-nya ada title, selanjutnya dan yang lain-lainnya. Ini contoh kalau dilihat dari hierarkinya. Ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk yang DOM API itu sendiri. Yang pertama ada get element by ID, contohnya fungsi untuk memilih elemen berdasarkan atribut ID. Atau contohnya get element by name, atau contohnya get element by class name, atau get element by tag name, dan yang lain-lainnya. Ini contoh yang bisa kita gunakan. Oke, contoh yang latihan 2, contohnya latihan 2 kita bisa menggunakan menggunakan JavaScript contohnya yang kita kombinasi dengan HTML. Latihan 2 di sini contohnya kita pakai contohnya kita buka contohnya di sini di Visual Studio Code-nya. Kita buka file open contohnya open file contohnya DOM yang pertama yang ini. Oke, contohnya. Ini yang nantinya akan saya contohkan untuk yang pertama. Jadi di sini saya membuat elemen div yang akan kita pilih dari JavaScript-nya. Selanjutnya jangan lupa untuk mengakses JavaScript kita bisa menggunakan script. Selanjutnya jangan lupa ditutup dengan TypeScript.
Selanjutnya saya buat variabel dengan nama tutorial. Selanjutnya saya akan tampilkan dengan menggunakan document.getElement by ID. Ini yang nantinya akan saya gunakan contohnya. Yang akan saya gunakan adalah dia akan manggil contohnya tutorial, contohnya tutorial yang ini nih, yang nantinya akan diambil. Selanjutnya saya panggil variabelnya, variabel dari tutorial dot, nanti akan muncul propertinya inner text. Inner text-nya saya tambahkan contohnya tutorial JavaScript. Berikutnya nanti akan saya tambahkan contohnya background yaitu gold dan style padding-nya 10 px. Nanti kurang lebih tampilannya seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini yaitu tutorial JavaScript yang nantinya akan ditampilkan. Latihan ketiga pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Latihan ketiga tidak jauh berbeda, contohnya untuk yang latihan ketiga kita buat contohnya seperti ini. Untuk yang DOM 2 di sini kita buat contohnya yang sebelumnya kita buat paragraf. Contohnya yang pertama kita buat paragraf untuk kelas di sini saya berikan nama paragraf. Di sini saya isi contohnya seperti ini untuk paragraf pertama. Paragraf kedua saya isi contohnya seperti ini dan paragraf ketiga saya isi contohnya seperti ini. Berikutnya kita gunakan JavaScript-nya. Kita panggil variabelnya, kita buat variabel paragraf. Selanjutnya nanti saya akan mengakses, yaitu yang akan saya akses adalah get element by class name, yaitu propertinya yang saya ambil yaitu paragraf. Paragraf ini yang nantinya akan saya ambil. Selanjutnya saya akan berikan warna untuk paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama berarti ini ya, untuk mengaksesnya paragraf pertama selalu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Ini konsepnya seperti array ya, seperti array. Paragraf buka kurung 0, selanjutnya dot style, dot color, warnanya nanti akan serubah jadi merah. Nanti pada waktu saya running kurang lebih nanti seperti ini nih. Untuk yang DOM 2, klik kanan, open with. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Oke, ini untuk yang latihan ketiga contohnya. Jadi ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Paragraf pertama jadi warna merah karena tadi sudah saya rubah warnanya, saya berikan fungsi untuk yang paragraf yang pertama nanti warnanya jadi merah contohnya seperti ini. Atau contohnya saya buat lagi paragraf, contohnya paragraf yang ketiga, yang berarti yang ketiga dot style contohnya, style dot color contohnya sama dengan mau warna apa contohnya. Saya berikan warna contohnya selain red berarti contoh saya berikan warna black contohnya. Kira-kira bisa nggak black? Oke, contohnya seperti ini. Saya simpan. Coba kita buka contohnya di JavaScript. Oh, ini sudah black ya. Kita buka contohnya, kita ganti green contohnya. Green. Oke, selanjutnya kita bisa akses contohnya di sini. Oke, nanti akan jadi kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ini berarti JavaScript di sini dia akan melakukan perintah untuk manipulasi terhadap objek yang sudah kita buat. Oke, untuk yang berikutnya, latihan berikutnya hampir sama nih, hampir sama. Yang ini nanti akan saya buat contohnya di samping warna, saya akan jadikan contohnya dibuat seperti ngeblink dan yang lain-lainnya. Jadi nanti pada waktu diakses kurang lebih seperti ini untuk yang latihan 4-nya. Untuk yang DOM latihan keempat kurang lebih seperti ini nih. Untuk yang latihan ketiga berarti ya. Open with Firefox contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, dia akan berubah warna, ngeblink sesuai dengan warnanya yang sudah kita tentukan. Oke, ini untuk yang latihan keempat. Selanjutnya latihan kelima di sini. Latihan kelima di sini digunakan untuk merubah warna untuk yang background color contohnya dan teksnya yang nantinya akan saya gunakan. Oke, saya menggunakan fungsi H1 di sini yang akan saya gunakan. Selanjutnya label nanti muncul warna latar. Berikutnya ada dia akan minta type color-nya, berikut background color-nya, sama untuk yang warna teks dan yang lain-lainnya. Selanjutnya saya buat JavaScript. JavaScript di sini saya buat variabel dengan nama background color dan text color dan text color. Selanjutnya
saya gunakan fungsi yang ada di dokumen.getElementById, yaitu yang pertama background color dan text color. Nanti selanjutnya saya akan menampilkan contohnya background color dan text color yang nantinya bisa dirubah. Jadi tampilannya kurang lebih pada waktu saya running seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Aplikasi ubah warna, contohnya warna latarnya saya pengen rubah jadi warnanya seperti ini. Pada saat diklik OK, nanti akan muncul backgroundnya seperti ini. Warna tagnya saya ganti jadi warna biar agak kontras, contohnya warna merah. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang latihan ke-5 ya. Oke, ini untuk yang DOM. Gitu. Selanjutnya saya bahas tentang function. Fungsi itu apa? Subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lainnya. Fungsi di dalam JavaScript adalah sebuah objek pada prinsipnya sih, karena memiliki properti dan juga metode. Seperti yang tadi sudah saya singgung di konsep tentang objek. Cara membuat function seperti apa? Ada 4 cara untuk yang bisa digunakan, bisa dilakukan untuk membuat fungsi di JavaScript. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara biasa, atau kita bisa menggunakan ekspresi, atau menggunakan tanda panah, contohnya seperti ini, atau bisa menggunakan konstruktor. Berarti kita bisa menggunakan kata kunci this ya, kalau kita menggunakan konstruktor. Yang pertama, cara membuat fungsi dengan cara biasa. Ini yang paling banyak digunakan biasanya, terutama untuk yang baru belajar JavaScript biasanya. Contoh, nama fungsi selanjutnya nama functionnya. Selanjutnya nanti saya akan tampilkan contohnya console.log atau contohnya document.write contohnya. Selanjutnya membuat fungsi dengan ekspresi. Oke, di sini saya buat variabel contohnya nama fungsi sama dengan function. Jadi saya buat ekspresinya terlebih dahulu atau variabelnya baru functionnya. Menggunakan variabel kemudian diisi dengan fungsi contohnya. Fungsi ini sebenarnya adalah fungsi anonim atau anonymous function atau fungsi tanpa nama. Kita bisa membuatnya contohnya seperti ini. Yang ketiga bisa menggunakan tanda panah. Cara ini sering digunakan di kode JavaScript masa kini. Banyak yang lumayan menggunakan cara seperti ini. Lebih sederhana namun agak sulit dipahamin terutama bagi yang baru pertama belajar tentang fungsi yang ada di JavaScript. Contoh seperti ini. Saya buat contohnya variabel dengan nama fungsi, selanjutnya buka kurung kurawal, kita buat contohnya seperti ini. Ini contohnya, ini otomatis akan jadi fungsi. Atau seperti ini contohnya, kalau cuma satu baris, var, nama fungsi, selanjutnya yang akan ditampilkan contohnya seperti apa. Oke, statement yang akan ditampilkan. Bisa kita buat contohnya seperti ini. Oke, ini untuk nama fungsi. Sebenarnya hampir sama dengan yang menggunakan ekspresi. Bedanya kita menggunakan tanda panah sebagai ganti function sih sebenarnya. Pembuatan fungsi dengan cara ini disebut dengan arrow function. Yang keempat, kita bisa menggunakan konstruktor. Cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh developer Mozilla karena kurang bagus katanya sih. Soalnya body fungsinya dibuat dalam bentuk string yang dapat mempengaruhi kinerja dari engine JavaScript itu sendiri. Contoh, kita buat contohnya seperti ini, var spasi nama function sama dengan new function. Kita contohnya bisa buat contohnya seperti ini. Oke, untuk pemula direkomendasikan bisa menggunakan cara pertama dulu atau bisa menggunakan cara kedua atau cara ketiga. Ini yang cukup direkomendasikan. Oke, cara memanggil function itu seperti apa? Setelah kita mendeklarasikan suatu fungsi dan kemudian ingin kita gunakan, maka kita perlu memanggilnya. Contohnya ada 3 cara memanggil fungsi di JavaScript. Yang pertama, kita bisa secara langsung dari dokumen HTML-nya. Yang kedua, memanggil dengan hyperlink. Yang ketiga, menggunakan event. Kita mau menggunakan yang mana? Sama-sama bisa kok. Yang pertama, memanggil secara langsung. Kita dapat langsung memanggil suatu fungsi yang telah dibuat dalam dokumen HTML. Contoh seperti ini nih. Kita buat function, contohnya di dalam JavaScript-nya function hello, contohnya selanjutnya nanti akan saya buat alert, contohnya halo semua salam kenal. Selanjutnya nanti di body saya panggil function-nya, contohnya sama-sama saya buat di JavaScript. Yang pertama untuk function-nya saya buat di head-nya, selanjutnya nanti tinggal saya akses nama function-nya. Oke, kita bisa buat contoh seperti ini. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Halo semua, salam kenal. Nanti isinya yang akan ditampilkan ini tentunya. Yang kedua, kita bisa menggunakan hyperlink. Kita bisa menggunakan, dapat memanggil dari hyperlink melalui atribut ahref biasanya. Contoh saya buat di head-nya, contohnya function hello, selanjutnya nanti akan saya tampilkan contohnya website ini masih di maintenance. Berikutnya, di dalam body saya buat
saya buat hyperlink dengan menggunakan ahref. JavaScript titik 2 saya panggil functionnya yaitu hello. Selanjutnya tapi sebelumnya saya munculkan klik di sini untuk menampilkan ini. Contohnya seperti ini. Akan muncul seperti ini, klik di sini, pada saat saya klik di sini akan muncul website ini masih di maintenance. Jadi diklik dulu baru nanti nama functionnya akan atribut yang ada di function atau properti yang ada di function nanti akan muncul. Yang ketiga, kita bisa menggunakan event. JavaScript mampu memberikan reaksi pada suatu elemen HTML, yaitu dengan menggunakan event. Kita bisa juga menggunakan cara yang ketiga ini. Ada banyak jenis event, namun saya akan memberikan 2 contoh event aja. Kita bisa menggunakan on click atau bisa menggunakan on chain. Yang pertama, kita menggunakan yang on click contohnya. Di head saya buat contohnya JavaScript, saya var, saya hello. Contohnya di sini saya menggunakan fungsi alert contohnya, fungsi alert. Nah di sini saya menggunakan cara ketiga nih, menggunakan tanda panah ya. Selamat datang di Learning IBKKG. Selanjutnya saya panggil di body-nya nanti. Akan muncul klik di sini. Pada saat saya klik nanti akan muncul. Akan saya panggil nama functionnya yaitu saya hello-nya. Klik di sini, selanjutnya nanti pada saat saya klik di sini akan muncul contohnya seperti ini. Yang ke-9, latihan ke-9 kita bisa menggunakan event on chain contohnya. Event on chain di sini contohnya saya buat di JavaScript yang pertama membuat fungsi hello contohnya atau tampil saya contohnya menggunakan membuat fungsi tampil nama contohnya saya buat variabel nama. Selanjutnya saya menggunakan dokumen.getElement by ID contohnya. Value-nya. Selanjutnya .getElement by ID nanti akan tampil contohnya nama mahasiswanya. Selanjutnya nama di sini sesuai dengan yang di-input. Oke, selanjutnya di body di sini saya menggunakan combo box ya. Saya menggunakan combo box. Jadi pada saat saya pilih nama di sini nanti dia akan tampil contohnya Nia, ada Okta dan Sarah contohnya. Nanti pada waktu saya akan tampilkan contohnya nanti akan tampil contohnya. Atau contohnya saya ganti Wahyu, selanjutnya Budi, ada Santoso. Nanti awalnya akan tampil contohnya seperti ini. Setelah saya klik nanti akan tampil contohnya nama mahasiswa sama dengan sesuai dengan yang saya pilih. Jadi yang saya panggil adalah ini nih. Tampil nama ini yang nantinya akan saya tampilkan. Yang nomor 10, latihan ke-10 di sini kita lanjutkan membuat program sederhana dengan menggunakan konsep CRUD atau create, read, update, dan delete data barang yang tersimpan dalam sebuah array. Nah, nanti kalau pengen mengaplikasikan ini di sini saya buat 2 file. Yang pertama file yang ada di HTML, yang kedua file yang memang hanya berisi JavaScript saja. Yang pertama saya bikin fungsi dengan nama fungsi.js, ini programnya. Yang kedua index.html, file yang menampilkan halaman web HTML-nya. Kurang lebih untuk yang fungsinya contohnya seperti ini. Saya buka di sini. Untuk yang fungsinya, sebentar saya coba buka. Oke, untuk fungsinya kurang lebih seperti ini. Saya buat variabel dengan nama data barang yang akan saya tampilkan, contohnya buku tulis, defaultnya ya. Selanjutnya saya buat function dengan nama show barang. Di sini yang saya akan tampilkan adalah list barangnya. Gitu. List barang, saya menggunakan fungsi perulangan di sini. Selanjutnya bisa juga buat tambah barang, edit barang, atau nanti delete barang. Selanjutnya akan muncul contohnya show. Gitu. Oke, berikutnya apa lagi yang harus saya lakukan? Contohnya saya buat file dengan nama index.html. Index.html di sini contoh saya buat seperti ini. Saya buat seperti ini fungsi kedua kalau tidak salah. Saya buka dulu filenya, file fungsi 2. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Yang pertama yang harus kita buat adalah kita buat file untuk JavaScript-nya yang ini. Selanjutnya nanti saya akan akses contohnya di file HTML-nya. Aplikasi CRUD sederhana, nanti akan ditampilkan adalah input form barang, nanti akan muncul contohnya input nama barang di di text box-nya. Selanjutnya nanti ada input type button untuk yang add barang nanti bisa nanti akan value-nya adalah tambah. Jadi fungsinya adalah untuk menambah.
Oke, pada waktu saya running tampilannya nanti seperti ini. Berarti fungsi 2 yang akan saya jalankan. Fungsi 2, klik kanan, open with. Oke, contoh seperti ini. Defaultnya kan cuma ada 3, yaitu buku tulis, pensil, dan spidol. Saya pengen menambahkan contohnya penghapus. Klik tambah. Atau contohnya saya tambah lagi pulpen contohnya. Pulpen contohnya. Pulpen. Tambah. Ini contohnya bisa saya edit atau bisa saya hapus. Saya hapus contohnya. Oke, contoh saya edit contohnya buku tulis, saya ganti buku gambar contohnya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau saya pengen hapus pulpen contohnya saya hapus, contohnya akan jadi kurang lebih seperti ini. Oke, ini kurang lebih untuk source code-nya seperti yang ada di latihan ke-10. Jadi untuk yang latihan ke-10 kita buat fungsinya terlebih dahulu di JavaScript. Cara nyimpannya seperti apa? Kita klik file new, selanjutnya kita masukkan fungsi yang ada di JavaScript-nya. Nanti untuk save as-nya kita bisa menggunakan file save contohnya. Untuk yang save as tab-nya kita bisa menggunakan extension-nya JavaScript. Nanti otomatis tampilannya kurang lebih seperti ini. Sedangkan yang lainnya kita bisa menggunakan cara yang biasa, yaitu nanti file save-nya kita bisa menggunakan HTML nanti untuk save as tab-nya. Kayak demikian penjelasan materi pertemuan ketiga ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.